Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa dalam perkuliahan filologi, dan kita saat ini akan memasuki pembahasan metode kritik teks, naskah tunggal dan naskah jamak. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa metode kritik teks itu terbagi dua secara umum, yaitu naskah tunggal dan naskah jamak. Dan naskah tunggal terbagi menjadi dua, metode standar dan metode diplomatik. Sedangkan naskah jamak terbagi menjadi empat metode, yaitu intuitif, objektif, gabungan, dan metode landasan. Sekarang kita memasuki metode naskah tunggal. Apa itu metode naskah tunggal? Metode naskah tunggal digunakan apabila terdapat satu-satunya teks yang dapat diteliti, yang disebut dengan codex unicus. Ya, jadi perbedaannya antara naskah tunggal dan jamak sesederhana itu sebenarnya, yaitu kalau naskah tunggal, kalau ketika kita sedang meneliti naskah-naskah kuno, yang kita temukan itu hanya ada satu naskah. Salinan, iya, salinannya cuma satu naskah. Naskah yang aslinya nggak ada. Naskah salinannya gimana? Cuma ada satu-satunya yang saat itu kita temukan. Maka yang harus kita gunakan adalah metode metode kritik teks naskah tunggal. Nah, metode kritik teks naskah tunggal ini kan terbagi menjadi dua, yaitu diplomatik dan standar. Apa itu diplomatik? Diplomatik itu, dalam metode ini teks diterbitkan tanpa adanya perubahan. Jadi teks dibiarkan apa adanya, gitu, tanpa ada upaya apapun yang dilakukan oleh seorang peneliti. Tapi kemudian metode ini dinilai kurang membantu pembaca karena teks tidak mengalami perubahan apapun. Itu yang disebut dengan metode diplomatik. Kapan metode diplomatik itu digunakan? Nah, kalau mau diteliti lebih jauh, sebenarnya ada beberapa standarnya, ada parameter. Kapan itu diplomatik digunakan, kapan standar digunakan. Dan biasanya kalau diplomatik itu digunakan ketika naskahnya adalah naskah sakral, naskah agama, naskah mantra. Nah, itu biasanya walaupun ada kesalahan-kesalahan, ya sudah dibiarkan apa adanya. Itu naskah agama kok, nggak boleh diotak-atik sama sekali. Tapi kadang-kadang memang konsekuensinya adalah kalau ketika kita menampilkan naskah kuno dan kemudian dikritik dengan cara semacam ini, yaitu dibiarkan adanya, sebenarnya tidak ada kritikan artinya, maka biasanya pembaca zaman sekarang itu kurang bisa memahami apa isinya. Itu disebut dengan metode diplomatik untuk kritik teks naskah tunggal. Sementara yang disebut dengan metode edisi standar, kritik teks standar, adalah dalam metode ini teks diperbaiki dengan memperbaiki kesan-kesalahan dan ketidakajegan. Ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masa itu. Misalnya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia zaman dulu, misalnya bahasa Melayu zaman dulu dibuatkan pengelompokan kata, pembagian kalimatnya dibuatkan, digunakan huruf besar kecilnya, punktuasi tanda bacanya juga dibetulkan. Bahkan mungkin di sana dikasih komentar-komentar mengenai kesalahan teksnya. Nah, itulah yang disebut dengan edisi standar. Dan umumnya naskah-naskah yang selain naskah sakral itu yang dipakai adalah metode kritik teks standar. Nah, ini kita sedikit menjelajah zaman dulu nih. Kalau
saya memberi ini gambar-gambarnya untuk memberikan gambaran, oh zaman dulu seperti begini nih. Nanti akan ada naskah, ada teks yang kita tampilkan, ada mobil zaman dulu seperti begini. Kemudian, nah ini adalah terminal Lebak Bulus. Saya masih sempat melihat model-model yang bentuknya seperti gini. Sekarang sudah jauh sekali berubah ya, karena sudah berubah fungsinya menjadi terminal MRT. Ini adalah Jakarta Tempo dulu juga. Ada pedati yang lewat, ada masinisnya bukan masinis, penjaga pintu kereta yang pakai sarung gitu kan ya. Ini ada rel keretanya ya. Kemudian, nah ini apa nih? Tugu Selamat Datang ya, zaman kapan ini? Kemudian, nah ini adalah Tugu Pancoran ya, masih belum ada jalan layang sama sekali. Nah, ini kita sekarang masuk ke metode Tempo dulu nih. Naskah Tempo dulu modelnya seperti begini. Semalam di muka rumah bola kangkar dia, dua tuan hendak turun dari satu kereta Ebro, maka sekunyung-kunyung satu kereta automobil yang datang dari belakang sudah melanggar Ebro itu dengan sekuat-kuatnya. Tuan-tuan yang ada dalam kereta itu sudah terpelanting dan satu di antara mereka terus kegiles oleh Ebro sehingga tangan dan kakinya sebelah patah. Kabarnya itu tuan yang cilaka akan berminta kerugian kepada satu maksinis yang menjalankan automobil itu. Koran Pemberitaan Betawi tanggal 19 April 1907. Wah, jadi 100 tahun yang lalu, lebih ya, jadi 113 tahun yang lalu ini naskahnya. Ya, ini naskah ini adalah contoh naskah tunggal, sudah saya transkripkan dari yang aslinya yang ada di koran itu. Nah, ini kalau ini adalah naskah yang karena bukan naskah sakral, maka biasanya seandainya dilakukan kritik teks, cukup yang dilakukan adalah dengan membuat perubahan-perubahan atau membetulkan berdasarkan kepada aturan-aturan kebahasaan yang berlaku di saat itu. Seperti apa perubahannya? Ya, ini kita tidak akan masuk terlalu jauh ya. Kita di sini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana naskah yang lama itu bentuknya seperti apa dan bagaimana cara melakukan kritik teks atas naskah tersebut. Atau misalnya ini ada contoh dari koran zaman dulu, ini isinya seperti begini. Sekali lagi, kalau mau dilakukan kritik teks, maka harus dilakukan pembetulan seandainya ada kesalahan. Kemudian berikutnya lagi adalah contohnya. Ini adalah contoh dari iklan di zaman dulu. Ini adalah iklan rokok ya. Jadi seperti begini. Nah, kita lanjutkan kepada metode naskah jamak. Metode naskah jamak bedanya dengan naskah tunggal adalah kalau naskah jamak itu digunakannya itu ketika naskah yang akan diteliti berjumlah lebih dari satu. Dan agar kita bisa mengetahui naskah yang paling mendekati aslinya, yang paling otentik, kita bisa menggunakan salah satu di antara 4 metode kritik teks. Jadi ini pilihan ya, ada 4 pilihannya. Yang pertama adalah metode intuitif, yang kedua metode objektif atau disebut juga metode stema, metode ketiga metode gabungan, dan yang keempat metode landasan. Nah, sekarang masuk ke metode intuitif. Apa itu metode intuitif? Nah, dalam sejarah filologi, metode intuitif adalah metode yang pertama kali digunakan ketika para peneliti mencoba menemukan naskah yang paling otentik. Nah, melalui metode intuitif ini, penentuan apakah sebuah naskah dianggap sebagai yang paling otentik itu didasarkan kepada intuisi peneliti. Apa itu yang disebut dengan intuisi peneliti? Yang dimaksud dengan intuisi peneliti adalah akal sehat, pengetahuan yang luas, dan selera yang baik. Jadi, ada nih yang pertama digunakan. Jadi, kalau misalnya kita menemukan ada 4 naskah, sama-sama mengatakan ini adalah naskah A, sama-sama mengatakan ini adalah naskah misalnya legenda Sang Kuryang, legenda Tangkuban Perahu.
A, B, C, D. Nah, gimana caranya untuk bisa menentukan mana di antara keempat naskah ini yang paling mendekati aslinya? Pakai ya, kalau pakai ini yang dipakai, yang metode intuitif ini yang dipakai adalah intuisi dari si peneliti. Secara sekilas dia baca keempat-empatnya dan kemudian langsung dia lakukan penentuan. Ini yang misalnya A yang paling mendekati aslinya. Tapi syaratnya intuisi dari si peneliti itu juga harus baik. Jadi si peneliti itu adalah orang yang dia hanya bisa menggunakan intuisinya seandainya dia memiliki pengetahuan yang luas mengenai kehidupan pada masa naskah itu ditulis, memiliki pengetahuan mengenai bahasa, sastra, dan ilmu lain yang mempengaruhi kehidupan naskah tersebut. Sekarang masuk ke metode objektif atau stema. Metode ini bertujuan mendekati teks asli melalui perbandingan ya, dan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan naskah berdasarkan kekerabatannya. Naskah-naskah yang mempunyai kesalahan yang sama pada suatu tempat yang sama diperkirakan berasal dari induk yang sama. Dengan cara tersebut, maka tersusunlah suatu silsilah tema. Jadi dibuat dulu kekerabatan naskah. Misalnya seperti begini ya, contoh ini ya gambarnya. Ada naskah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 naskah. Maka kemudian di antara naskah-naskah itu dilihat ada jumlah perbedaan, persamaan, kesalahan yang terdapat, ya, kesalahan yang sama terhadap naskah-naskah tersebut. Akhirnya dibuatkanlah, dikelompokkan seperti begini gitu. Ini gambar ini menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan bahwa X dan Y ini adalah naskah yang merupakan naskah salinan dari naskah A misalnya. Karena kesalahan-kesalahan pada X dan Y ini relatif sama gitu, dan itu bersumber dari satu naskah gitu. Dan naskah itu adalah A. Sementara Z adalah naskah yang merupakan salinan dari naskah B. Dan A dan B itu merupakan naskah salinan juga. Jadi dia menyalin dari naskah O gitu. Kalau kita berhasil membuat kekerabatan, ini agak susah ya sebenarnya ya, karena penelitiannya harus betul-betul teliti. Setiap bagiannya diteliti dan kemudian dilihat ini kesalahannya, ini terulang di tempat yang sama, ini kesalahannya. Maka ini dikelompokkannya, dimasukkannya ke dalam ini gitu. Misalnya ini adalah naskah salinan dari A gitu. Naskah A dan B pun misalnya akhirnya diketahui berasal dari satu naskah yang lebih tua lagi, yaitu naskah O. Maka naskah O ini artinya adalah otentik ya, katakanlah ini naskah yang paling otentik. Naskah otentik inilah yang kemudian setelah dibuatkan pohon kekerabatan naskah atau stema ini, naskah O inilah yang kemudian dinyatakan sebagai naskah yang paling otentik. Sekarang masuk ke metode ketiga, yaitu metode gabungan. Metode gabungan dipakai apabila menurut tafsiran awal nilai naskah semuanya hampir sama, yang satu tidak lebih baik dari yang lain. Artinya naskah-naskah yang teliti memiliki kualitas otentisitas yang hampir sama. Maka kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam salah satu naskah itu dibetulkan oleh naskah yang lain. Dengan metode ini akan didapatkan sebuah naskah baru. Gambarannya seperti begini. Misalnya A gitu kan ya, naskah A. Katakanlah naskah itu ditemukan ada 4, naskah A, B, C, D, dan kemudian naskah itu terbagi menjadi 4. Di naskah A yang 1/4 bagian pertamanya yang baik, yang lebih unggul. Naskah B 1/4 yang kedua, naskah C 1/4 yang ketiga, dan naskah D 1/4 yang keempat. Maka kemudian dengan menggunakan metode gabungan ini, maka digabungkan semuanya, A, B, C, D digabungkan dan lahirlah naskah yang baru, yaitu naskah gabungan. Ini tanda hijau menunjukkan naskah yang kemudian dianggap sebagai
naskah yang paling mendekati aslinya. Caranya dengan menggabungkan dari bagian-bagian yang unggul dari keempat naskah itu. Dan yang terakhir adalah metode landasan atau disebut juga Legger. Metode ini diterapkan jika menurut tafsiran ada satu naskah yang lebih unggul kualitasnya dibandingkan dengan naskah-naskah lain. Keunggulannya dari mana? Keunggulannya bisa dilihat dari sudut bahasa, kesusastraan, sejarah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya naskah bahasa Arab, naskah kitab-kitab berbahasa Arab, maka harus dilihat misalnya dari sisi kesusastraan Arabnya seperti apa, balagohnya yang mana yang lebih baik di antara mana di antara naskah-naskah itu yang mengandung bacaan paling baik. Modelnya seperti begini, misalnya A, B, C, D seperti tadi ya, sama ya. Ada 4 naskah yang ditemukan. Maka kemudian untuk menentukan mana naskah yang dianggap terbaik, dianggap paling otentik, maka dilakukanlah penelitian awal. Misalnya A ternyata mengandung 3/4 bacaan baik, B hanya 1/4, C hanya setengahnya, itu pun tersebar antara 1/4 bagian pertama dan 1/4 bagian ketiga. D juga sama seperti C, tapi artinya yang baiknya adalah hanya setengahnya. Nah, kalau menggunakan metode landasan, maka B, C, D dieliminasi, dihapus, dibuang. Kurang lebih seperti begitu. Sayang ya, naskah sudah susah dicari, ternyata malah tidak dipakai untuk diteliti. Tapi nggak apa-apa, memang itulah konsekuensinya kalau kita menggunakan metode landasan. B, C, D dieliminasi karena kualitas bacaannya tidak sebaik kualitas bacaan naskah A, dan tersisalah naskah A yang dijadikan sebagai landasan. Itulah materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.